Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kepala Desa Sukodono Dampit, Pak Suharto. Selamat sore Pak Harto. Terlebih dahulu saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Karena berkumpulnya kita bukan suatu yang kebetulan, pasti sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Kedua kalinya semoga sholawat dan salam tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Rasul Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat Rasulullah, dan insya Allah semoga kita menjadi sahabat dan pengikut beliau sampai yaumul akhir nantinya. Amin. Terlebih dahulu saya sampaikan yang saya hormati, yang saya banggakan, Pak Suharto, teman-teman dari tim Sukodono yang hari ini ikut datang ke tempat ini. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran semuanya, dan yang paling utama adalah kepada teman-teman dari tim SDGs. Pada kesempatan ini terlebih dahulu kita akan sapa teman-teman di luar sana dengan salam Inakol ya. Jadi salam Inakol, inovasi, akselerasi, dan kolaborasi. Pada sore hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat menarik, yang pastinya SDGs banget gitu, yaitu kita akan berbicara tentang peran peternakan dalam menyumbang kebutuhan hewani untuk mencegah stunting. Nah, ini pemikiran yang luar biasa. Ada apa, kenapa, bagaimana, dan seterusnya, sehingga Pak Kades Sukodono ini punya keinginan untuk menyumbangkan kebutuhan hewani. Nah, karena itu monggo Pak, kira-kira kenapa sih? Ya, silakan. Terima kasih Bu Lili atas waktunya. Terutama kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Merupakan kehormatan bagi kami, yaitu yang ada di desa sana, jauh dari kota ini. Pada hari saya terundang mendapatkan penghargaan tersendiri. Kami kegiatan sehari-harinya adalah sebagai kepala desa Sukodono, mulai periode 2013 sampai sekarang sekitar 10 tahun ini. Tapi kegiatan lain Bu, yang kami lakukan adalah sebagai pendamping daripada peternak, artinya tukang ngarit. Nah, di sini kami mengambil tema yaitu dalam peternakan menyumbang kebutuhan protein hewani untuk pencegah stunting. Karena isu yang sekarang berkembang tingkat nasional adalah stunting, di mana stunting ini disebabkan karena kurang gizi, kurang protein. Nah, salah satu inovasi, salah satu bagian yang sudah nenek moyang kenalkan ini adalah dari 75.000 desa di Indonesia ini, semua yang lebih banyak adalah tempat sebagai desa agraris. Iya, betul. Karena nenek moyang ini sebagai petani, biasa gandengannya ini yang dijadikan pencarian utama adalah peternakan. Mengapa? Karena di sana nenek moyang dulu kalau mengatakan rojo koyo. Rojo itu adalah raja, koyo adalah penghasilan. Di samping pertanian, penyumbang penghasilan daripada petani itu adalah peternak. Lah, peternak yang rata-rata dulu, tempo dulu adalah orang-orang ini adalah sistem kerjanya ini satu biasa penghasilannya rendah. Kenapa? Sistem peternakannya sistem tradisional. Dalam peternak itu antara 5 maksimal 10 karena ketergantungan dengan pakanan. Lebih-lebih pada saat sekarang seperti masa-masa kemarau ini rata-rata dijual, Bu. Oke. Nah, ini kami mencoba. Saya potong Mbak ya. Tadi ada suatu yang ironis nggih Pak ya. Rojo koyo. Ya. Jadi sesuatu yang luar biasa gitu ya, kekayaan yang luar biasa.
Tapi di sisi lain ternyata peternak itu akhirnya banyak yang jatuh miskin. Ya, betul. Gara-gara apalagi seperti sekarang ini dijual. Dijual. Kenapa? Karena kesulitan untuk mendapatkan pakan. Sobat Inakol, sekarang kenapa kok Pak Kades ini dengan sukarela menjadi tukang ngarit gitu? Ya. Nah, monggo, gimana Pak? Ya, karena gini, saya melihat kesejahteraan masyarakat di tingkat bawah, artinya peternak di petani desa ini, rata-rata yaitu banyak pengangguran yang nggak ketara, karena dia itu kayak kelihatannya kerja. Peternak kurang dari 10, kerjanya setiap hampir separuh hari, 6 jam itu untuk ngarit. Lah ini, kemudian kerjanya dalam satu keluarga itu semuanya kerja. Hitung-hitung antara kosnya dengan penghasilannya itu sangat itu rendah, kurang. Makanya kami mendorong, pertama, yang kedua adalah bibit rata-rata ini bibit lokal, artinya penghasilannya juga rendah. Makanya kami berinovasi, berupaya bagaimana penghasilan petani itu besar. Satu, peternaknya lebih dari 50 syaratnya. Dan dua, caranya bagaimana? Ya inovasi kreatif untuk pembuatan pakan feed seperti itu. Nah ini ada sesuatu yang sangat luar biasa juga gitu, dengan pernyataan bahwa pengangguran yang tidak kelihatan. Padahal seperti yang ada di SDGs itu tidak boleh ada orang miskin, tidak boleh ada kelaparan. Nah di situ kalau kemudian pengangguran ini yang tidak kelihatan ini, dampaknya pasti pada kemiskinan itu tadi. Padahal kita harus mengentaskan ini. Maka cara yang dilakukan ini tadi adalah dengan inovasi pakan ternak. Nah, apakah ini sudah pernah atau sudah dikembangkan di Sukodono sana? Alhamdulillah kami mengalami 1 tahun yang kemarin. Ini dengan ala kadarnya dulu. Potensi-potensi yang ada di kampung, yang ada di sekitar kami, saya berikan bahan-bahan bakunya. Di antaranya ketela pohon, kemudian talas, kemudian jagung, dan yang lainnya. Permasalahan kami kemudian harus membutuhkan alat chopper, ini sudah sekedar masih baru, belum kapasitas rendah. Nah, asal dia bisa memecah gitu. Lah masalah karena apa? Kekurangan daripada ilmu. Makanya kami hadir di UB ini karena dengan datang ini belajar ilmu dari akademisi ini menjadikan nutrisi-nutrisi yang kami bangun untuk makanan ternak ini bisa menjadi sesuai dengan harapan ternak itu. Nah tadi yang dikatakan ada ketela pohon, ada talas, yang dengan notabene pertanyaan mendasarnya, apakah itu sudah pernah diteliti kandungannya ataukah masih perlu dikembangkan lebih lanjut untuk ini? Yang jelas ya perlu dikembangkan lebih lanjut. Tapi kami sementara ini melihat dari tradisional, talas, kemudian dipasrah, kemudian digodok. Ini hasilnya sudah lemu ya. Dari ini saja gambaran kecil ini sudah kan. Apalagi kalau ini kita kenalkan dengan kebutuhan ini sesuai dengan keilmuan. Insya Allah tambah lebih baik. Makanya ini dengan keilmuan yang ini yang harus kami jadikan rujukan adalah kami datang ke UB ini untuk menjadikan langkah bagaimana peternak bisa berhasil. Nah ini ya Sobat Inakol semuanya, Pak Kepala Desa ini datang ke kampus mau menjemput ilmu ya, jadi mau menjemput ilmu. Seperti kita ketahui bersama bahwa kita memang perlu bekerja sama karena kita pun kampus juga turun ke desa sehingga nanti di tengah-tengah itu kita akan bertemu. Kenapa seperti itu? Karena kita harus menyatu. Untuk salah satunya tujuan yang pertama di sini adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Yang kedua, jangan sampai ada kelaparan. Nah itu yang perlu dipikirkan. Tapi yang tidak kalah penting adalah di SDGs tujuan keempat itu, yaitu pendidikan berkualitas tidak harus berada di dalam kelas. Akan tetapi dengan cara seperti ini, dengan kita datang, itu semuanya akan menjadi salah satu pendidikan berkualitas yang dibutuhkan langsung oleh desa, oleh masyarakat.
Ya pertama itu Bu, kami mendengarkan dan ini ketepatan dari anak-anak yang melaksanakan pengabdian di desa. Ini ada program dari UP itu membangun 1.000 desa. Siap. Lah dari sana kami harus berkolaborasi bagaimana dengan ini, karena kami ini tanpa berkolaborasi dengan khususnya UB ini, dengan ketidakmampuan masyarakat desa ini, dengan kesempatan yang kecil ini, rata-rata dengan datangnya para ilmuwan dan ini akan dijadikan ini mengajak masyarakat di desa ini belajar tentang cara ini, karena dari kemiskinan terjadi karena kekurangan ilmu, dan akhirnya juga menjadikan masalah ini di belakangnya kecewa. Ya ini kecewanya gimana? Kecewanya itu hasil yang diinginkan tidak sesuai dengan harapan. Dengan ini kemudian waktu yang digunakan untuk bekerja ini tidak sesuai dengan apa yang didapatkan. Nah ini permasalahan. Nah dengan adanya ilmu-ilmu inovasi ini, kerjanya cuma sedikit. Contoh yang kami lakukan hari ini sebagian kecil aja. Saya kerja satu hari bisa untuk pakan selama hampir 20 hari. Nggak harus ngarit. Nah ini beberapa hal yang bisa dijadikan rujukan daripada peternak itu untuk belajar tentang inovasi tersebut. Nah ini ternyata Pak Kades ini sudah mengikuti perkembangan yang ada di kampus nih Pak, bahwa ada 1.000 desa, mahasiswa membangun desa. Program yang ada di Universitas Brawijaya ini, yang dengan program tersebut memang kita berkeinginan untuk berkolaborasi dengan masyarakat, untuk ikut mengembangkan desa. Salah satunya adalah di SDGs ini kita melakukan berbagai kegiatan untuk membentuk SDGs desa. Jadi nanti beberapa desa itu akan berkembang sehingga menjadi desa SDGs yang dengan 18 tujuan yang ditetapkan oleh Kemendes itu. Maka di sini seperti dikatakan tadi bahwa ternyata banyak atau yang menyebabkan pengangguran tidak kelihatan, istilahnya keren sekali. Pengangguran tidak kelihatan itu adalah karena kekurangan ilmu. Karena kekurangan ilmu dalam hal beternak itu akan berdampak pada kekecewaan para peternak. Ketika mereka kecewa karena hasilnya tidak sesuai, akhirnya yang dilakukan berikutnya adalah mereka tidak mau lagi beternak. Sehingga dampaknya kebutuhan terhadap hewan menjadi berkurang. Ketika kebutuhan hewan berkurang, proteinnya berkurang, maka stunting tidak akan bisa diatasi. Luar biasa. Nah, ini pemikiran yang luar biasa dari Pak Kades bahwa mau tidak mau kita harus melakukan suatu terobosan, yaitu dalam hal ini terobosan untuk membantu pemerintah dalam mengatasi stunting. Nah, sekarang pengalaman yang sudah dilakukan Pak selama ini, selama beternak untuk menarik masyarakat agar mau beternak, itu apa yang dilakukan selama ini? Pertama, memang ternyata tidak peternakan itu nggak segampang apa yang dibayangkan. Nggak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Namun pertama ada istiqomah. Yang kedua, kita selalu berinovasi itu. Jadi tantangan di peternakan itu sebetulnya dua hal. Satu, pasar. Kalau kita ketergantungan dengan pasar-pasar lokal, maka di sini ada permainan di ini sesuai dengan hukum ekonomi, di mana kebutuhan banyak, barang sedikit akan mahal. Betul. Apabila barangnya sedikit, barang banyak, kemudian kebutuhan sedikit, ini juga menjadi murah. Nah dari situ kami menjadikan solusi langkah-langkah bagaimana tentang eksistensi daripada pasar. Maka kami berkolaborasi, kami bergabung dengan PT KTHR yang ada di Kabupaten Malang. Di sana sebagai penyangga pada kebutuhan terkait pasar itu tadi. Dan kami masuk sebagai anggota, yaitu untuk pengelolaan di wilayah Malang Selatan. Oh, jadi tidak hanya membina warga, akan tetapi mencarikan solusi. Solusi pasar. Ya. Oke.
Jadi sekarang dengan mencarikan solusi dengan bekerja sama dengan KTHR itu tadi, terus kemudian adakah apa ya peningkatan pada peternak, terus kemudian dengan KTHR itu sendiri juga adakah dampak positifnya dari kerjasama ini? Ya. Pertama kami melakukan di sini kepercayaan kepada peternak itu. Pertama adalah kami mengadakan sistem jual belinya itu ada sistem kiloan. Oh, sudah pakai sistem kiloan ya. Kemudian dan ada ini kami selalu mendorong memotivasi pada peternak ini biar tidak kecil, yaitu biar sama-sama untung. Ini maka di sana kunci pertama adalah sistem kiloan. Biar apa? Tidak ada dusta di antara kita. Iya, betul. Ini syarat pertama adalah di dalam kebersamaan kuncinya adalah saling percaya. Ini masalah yang harus kita tumbuhkan di peternakan itu adalah sistem kepercayaan itu. Ini. Yang kedua, kami selalu memberikan langkah-langkah peternak itu bisa hasil, yaitu ada peningkatan bibit. Yang dulunya bibit lokal itu selalu nggak untung, maka dengan sistem crossing, yaitu dari peternak dari hewan-hewan crossingan impor, maka hasilnya lebih maksimal. Kalau ditinjau dari harga awalnya memang mahal, tapi kalau dihitung dengan nilai manfaat atau hasil yang didapat ini lebih untung. Tapi kalau memang ini yang berikutnya ada rata-rata sebagai motivasi itu biasanya ini yang bagi kami kurang sepakat saya itu harga mahal karena itu sebagai hobis. Ini akan juga menjadi kekecewaan. Nah, yang kami di sana dijadikan peternakan yang mengajak masyarakat itu adalah bibit-bibit yang memang untuk konsumsi, jadi bukan hobi gitu. Seperti itu. Oke. Nah itu tadi kembali Sobat Inakol, luar biasa sekali bahwa Pak Kades ini tidak sekedar kemudian hanya mengajak untuk beternak, tidak sekedar mencarikan pasar, akan tetapi ada satu lagi istilah yang digunakan yaitu membentuk kepercayaan. Biar tidak ada dusta di antara kita, itu tadi yang paling penting, sehingga di situ masyarakat tidak dirugikan. Kenapa seperti itu? Karena mereka semua sudah tahu bahwa barang seperti ini kemudian setelah ditimbang ketemunya seperti ini, maka harganya pasti seperti ini. Nah, jadi ini kejujuran ini yang ditanam oleh Pak Kades berkaitan dengan strategi pengembangan pasar hewan. Khususnya di sini hewannya lebih pada domba. Pada domba ya. Jadi sebelumnya mungkin sebelum saya bertanya lebih lanjut kepada bibit itu tadi. Pertanyaannya adalah kenapa mesti domba gitu ya. Ini ada beberapa sebab musabab. Domba ini lebih mudah untuk mencari pakan. Bahkan orang-orang yang pekerjaannya ini bekerja ikut orang atau bahasanya dalam bahasa-bahasa di desa itu buruh. Buruh ikut orang. Buruh ikut orang itu sudah bisa membawa bahan untuk makan ternak karena rumputnya dikumpulkan, kemudian tenaganya dijual, pulang semakin lama sebentar masang untung. Ini jadi bahasanya investasi, betul-betul investasi. Investasinya ada positif karena apa? Tenaganya dijual, tapi pulang dapat rumput untuk makan ternak. Jadi 0% tapi bisa menghasilkan. Ini domba. Kalau yang kambing ini masih penean untuk mencari rumput, itu mencari rambang. Kalau nggak dipakan rambang ini kurang baik. Tapi kalau domba ini enggak, pakannya lebih mudah dan ini cepat gemuk. Seperti itu. Jadi Pak Bagio ya. Selama ini berarti saya coba tanya ke Pak Bagio gitu. Pak Kadot. Pak Kadot ya. Berarti saya bertanya apakah pernah punya pengalaman yaitu tadi ikut bekerja sebagai buruh combret, kemudian pulangnya membawa pakan, kemudian digunakan untuk makan dombanya. Berarti penghasilan double ya? Oke. Kalau orang desa mengatakan combret. Iya. Kita combret, kalau ada rumput yang bagus kita sisihkan, nanti pulang kita bawa.
Jadi untuk keperluan keseharian dari penghasilan jombret itu tadi, Ya. setelah itu kebutuhan jangka panjangnya dari dombanya. Ya. Setelah besar, setelah gemuk baru dijual. Nah, di situ akan mendapatkan kebutuhan jangka panjang. Oke, nah ini luar biasa ya. Ini sudah masuk ke peternaknya ya. Jadi sudah menjadi mindset peternak bahwa mereka itu bisa mendapatkan double penghasilan itu tadi. Betul. Dan yang kedua, Bu, kaitan dengan domba ini lebih mudah. Karena apa? Waktu persalinannya, yaitu waktu manak bahasa orang ini dibiarkan pun aman. Tapi kalau kambing ini bungkus macam-macam nggak kan bisa menjadi permasalahan. Tapi kalau domba dibiarkan, waktu berahi juga begitu, nggak tanpa dibantu sudah jalan kan. Kemudian yang paling utama sistemnya kolektif. Artinya apa? Tidak butuh biaya banyak untuk membuat kandang. Ini permintaannya di sana. Nggih. Nah, kembali Sobat Enakol, ini yang luar biasa Pak Kades, terobosan yang luar biasa di sini adalah bagaimana beralih dari kambing ke domba yang setelah diteliti ternyata banyak hal yang memudahkan, yaitu satu dari segi proses dari segi makanannya, kemudian juga dari segi perawatannya. Kemudian tapi yang harus dipahami di sini adalah ada sesuatu yang mungkin di awal agak berat, yaitu bibitnya bisa jadi agak mahal ya. Jadi bibitnya mahal. Nah, untuk ini tantangan apa yang dihadapi pertama ketika beralih dari kambing ke domba itu tadi? Solusinya gini, kita untuk membuat harga nggak mahal sebetulnya ada. Kami mengatakan komposit. Artinya beli bibit jantan yang crossingan, kemudian diambilkan dari jenis-jenis domba betina yang lokal, tapi yang sudah besar. Maka di sini hasilnya pun menjadi domba komposit, artinya perpaduan daripada lokal dan gitu. Ini harganya nggak mahal, tapi ditinjau dari penghasilan dari kiloannya itu lebih tinggi. Oke, itu. jadi untuk memudahkan atau meringankan harga. Oke. Jadi dari semua sisi itu dipikirkan untuk kemudahannya ya Pak ya. Jadi setelah untuk beralih itu tadi banyak hal yang dipikirkan, termasuk bagaimana kebutuhan bibit ini melakukan crossing ya di sini. Jadi melakukan crossing. Pertanyaannya adalah sukarelakah warga yang mempunyai bibit domba jantan yang baik itu tadi kemudian mau dikroskan dengan yang betina dari punya warga yang dengan notabene kok enak gitu, aku belinya mahal kok, kemudian kamu tinggal ikut-ikut aja gitu. Ada enggak kondisi seperti itu? Ya ada. Kami karena sampai sebagai penggagas, sebagai motivasi daripada teman-teman ini, kami siapkan, Bu. Jadi awalnya itu kami siapkan, kemudian kami mengadakan kegiatan yaitu di mitra-mitra saya, mitra-mitra kami ini untuk di masing-masing tempat ini ya dengan sukarela kita tumbuhkan kebersamaan, kita tumbuhkan saling membantu. Biar apa? Ini dengan saling membantu meminjamkan domba jantannya ini. Alhamdulillah dari teman-teman menjadi justru yang sangat menarik, dan kita menjadi mitra dan menjadi teman solusi, ngobrol bareng, pertemuan bareng, dan sekarang sudah pembicaraannya itu selalu keluh dan kesahnya di peternakan sudah menjadi pembicaraan dalam setiap minggu sekali, ada yang 1 bulan itu ditumbuhkan, ada kekompakan, kebersamaan tumbuh. Ya. Jadi selalu ada solusi dan solusi. Itu yang paling penting. Yaitu langkah pertama yang dilakukan adalah disiapkan dulu bibitnya. Setelah disiapkan bibitnya, ternyata mereka dengan sukarela gitu. Oke deh, saling membantu itu tadi boleh dikroskan dengan betinanya ini boleh. Nah setelah itu, pertanyaannya mungkin Pak Kadat ya. Selama ini kalau ngekroskan dilakukan langsung oleh petani ataukah dilakukan oleh tenaga khusus? Enggak, Petani. kita akan pinjam ini.
Aku kan udah silangan di kandang. Mhm. Kalau untuk domba kan enaknya seperti ini Bu. Kalau untuk domba kan sistemnya koloni. Ya, 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 ya. Jadi kita ambil dari kandang teman, ditaruh di kandang kita sampai hampir 1 minggu lebih lah, 10 hari kan. Mhm. Mhm. Nanti kalau dombanya itu katakan 5 domba betina semua. Kalau sudah enggak 5 itu sudah gak berai semua, kita kembalikan. Oh, begitu ya. Sistemnya kan kalau di desa enaknya kan seperti itu. Lain dengan kalau dikatakan bukan domba, kambing biasa itu kan. Kalau rata-rata kan di sana kan peminat jenis kambing PE. Netawa itu kalau peranan netawa nggak bisa kita pinjam. Oh, Kita karena bukan koloni itu tadi. ya gitu kan masalahnya kita beli bibitnya sudah terlalu mahal. Oh, Jadi kita kalau kita mau mengawetkan kambing kita harus bayar. oh, etawa itu tadi ya. Ya, tapi kan, makanya di desa itu kan di desa kami itu rata-rata kan sekarang beralih ke domba. Saya ini Oh, peternak kambing. ya, 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 ya. Oh, gitu. Peternak kambing juga peternak domba juga. Oh, jadi dua-duanya. Dua-duanya. Itu dua-duanya ini seperti ini. Kan saya mau saya pilih-pilih enak kambing apa enak domba. Mhm. Kalau enak domba, kambing saya Lepas. lepas, mungkin saya masih ingin punya 1 atau 2 buat kontes kan. Iya. Saya hobinya kan di situ. Hobi. Oke. Lebih nggak bisa dihilangkan kan. Iya, Jadi kan betul. untuk kebutuhan jelas enak yang mana. Ya, ha. Masalah kalau dulu kalau mau ternak domba kan kita belinya ke Belantik. Mhm. Mhm. Namanya Belantik. Nah, kita beli harga 2 juta. Kita jual harganya waktu itu di Kendo. Kita tuku 1.500, mau nggak mau kita jual 1.500. Oke. Walaupun kita jual kita beli 2 juta. Hmm. Dan sekarang ini kan Pak Kades sudah mempunyai program. Ya pun Pak Kades sudah membentuk namanya klaster Pak ya. Ya, Sir. Klaster ternak. Itu pun sudah berjalan hampir 1 tahun. Alhamdulillah yang berjalan 1 tahun ya mungkin ada kali-kali yang gak enak kan tapi jalan normal aja. Oke, oke. Nah, itu tadi ya. Jadi ternyata berbagai terobosan itu yang dilakukan oleh Pak Kades itu tadi tidak sekedar hanya dari aspek pasarnya, tidak sekedar hanya dari aspek bibitnya, akan tetapi juga di sini membentuk apa tadi itu kesatuan koloni Iya. apa Klaster. Oh ya, Klaster klaster ternak. kelompok ternak ya. Jadi, nah di sini luar biasa ya, Sobat Inakol semuanya, bahwa tidak cukup ketika kita ingin mengubah suatu kondisi desa itu tanpa ada kreativitas dan manajemen yang tertata dengan rapi. Kita bisa saja mengatakan kamu harus meningkatkan ekonomi kamu dengan jalan ini, tapi kalau tidak disiapkan, maka pasti tidak akan semudah itu bisa berjalan. Nah, sekarang perkembangannya, kita kalau sekarang sudah berbicara masalah perkembangan. Dari desa yang ada di Sukodono ini, peningkatan jumlah peternak domba itu sekarang seberapa, Pak? Kami hari ini sudah punya mitra di Poncokusumo, Oh, di oke. Pakis Malang, kemudian di Wajak, di Turen, di Sumawe, dan ini dari Tirtoyudo. Bahkan Ampel Gading pun sudah. Jadi wilayah Malang Selatan ini alhamdulillah sudah ada. Itu. Kemudian di sini rata-rata nilai kepuasan yang kami jadikan hasil ini. Karena apa? Kami di sini pengambilan dulu itu kaitan dengan bibit ini adalah dari pasar. Kami mengambilkan dari mitra-mitra peternakan yang dikelola yang menjadi mitra KDAR. Makanya ada satu yang mungkin berbeda. Kami menyiapkan bibit bukan kecil, Bu. Kami menyiapkan bibit saya itu ada bibit doroan yang sudah bunting. Atau babon yang bunting. Karena apa? Mungkin bunting 2 bulan, 3, bahkan hampir beternak.
Bahkan ini 5 hari 10 hari ternak apa ini Sudah beranak. beranak ini sudah serahkan. Ini Oh. rata seperti itu. Oke, oke. Jadi tidak mulai kecil. Bibit saya itu adalah rata-rata bunting. Kemudian kalau nggak bunting maka saya siap mengganti dengan yang Oke. bunting. Karena apa? Biar peternak ini betul-betul puas. Oke, oke, oke. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini berarti targetnya kembali target yang dilakukan oleh tukang ngarit ini adalah untuk membuat masyarakat menjadi puas Ya, gitu. betul. Jadi dengan seperti itu maka pada akhirnya akan semakin banyak yang berminat Betul. untuk beternak domba ya. Ya, karena kalau kita lihat dari sini, nah Poncokusumo, Pakis, Turen, Sumawe, Ampel Gading dan seterusnya. Kalau kita lihat dengan jumlah yang sekian banyak di daerah Malang Selatan itu, maka kita lihat bahwa kebutuhan pasar berarti cukup tinggi. Iya. Benar. Dan ini apakah semua yang ada di sini ketika waktunya untuk panen atau waktunya untuk dilepas itu pasti bisa terbeli dengan baik? Ini masalahnya gini, kaitan dengan permasalahan pasar, ini masih ketergantungan dengan bulan-bulan yang ada hubungan itu. Contohnya yaitu bulan besar, Oke. bulan kurban. Lah di era Paramiliki, kami harus menjadikan terobosan pasar. Makanya dengan pitching kemarin ini KTHR berkolaborasi kerjasama dengan UB ini adalah membuat makanan-makanan olahan yang mana seperti gulai, sate, kemudian pembuatan abon yang macamnya adalah terobosan yang terus dibangun. Kenapa? Kalau hanya berdasarkan waktu-waktu tertentu, maka kebutuhan peternak ini di sana biasanya waktu-waktu bulan Juli ini adalah waktu-waktu yang sangat dibutuhkan oleh peternak itu jual untuk anak sekolah dan di sana makanya kami harus mencarikan opsi terobosan bagaimana peternak ini bisa terbeli semuanya. Wah, luar biasa. Sobat Nakol, ini perlu kita contoh ini ya. Ada banyak hal ternyata yang sudah dilakukan dan barangkali di tataran teoritisi, ilmuwan itu juga perlu kita berkolaborasi. Kita juga perlu belajar untuk mengikuti strategi yang dilakukan oleh Pak Kades ini sehingga ini nanti menjadi ilmu yang bisa kita tularkan ke berbagai tempat termasuk melalui mahasiswa-mahasiswa kita. Selain seperti tadi dikatakan oleh Pak Kades bahwa ada terobosan yang sudah dilakukan bersama UB yaitu dengan membuat makanan olahan. Yang di situ misal di sini Pak ada tadi gulai, sate gitu. Rencana atau sudah berjalan ini? Kalau di KTHR ini sebagai mitra kami, yaitu itu adalah sudah berjalan. Sudah artinya berjalan. Ini dengan Akeko, program Akeko dan yang lainnya itu. Bahkan kami seperti kemarin ini di Turen dengan teman-teman PJNO ini Pak, bagaimana kalau nanti ada teman-teman yang mau untuk Akeko, ya maka kita siapkan. Lah, di sini ada 2 untuk Akeko biar terjangkau harganya kita siapkan domba-domba yang domba lokal gitu. Kalau untuk yang mahal-mahal ini masih dalam tahap untuk breeding. Oke. Untuk persiapan besaran. Gitu. Siap. Dan kami yang lebih penting lagi Bu, ini harus menjadi permasalahan biasanya terkait dengan penyakit. Penyakit ini domba ini tidak tutup-tutup. Seperti kemarin di saat PMK itu kami minta kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Malang, alhamdulillah mungkin satuan desa dalam proses ini PMK kemarin ini, ini vaksin ini ada sekitar 6.000 dalam 3 pertemuan selesai. Kemudian di desa pun kami juga dengan teman-teman mitra di klaster itu sudah siapkan obat-obatan secara sukarela, teman-teman seperti Pak Kadot ini sukarela untuk membantu di saat teman-teman untuk masa ada ternaknya yang sakit, ini cuma mengganti nantinya itu obat yang sudah kan. Kalau itu seperti itu katanya. Enggak ganti ya, gratis. Karena kita siapkan. Dari desa. Desa menyiapkan, kami di desa sudah menyiapkan
Apa ini? Bisa nyuntik sendiri. Ya ini sebenarnya. Gerak. Oke, terus belajar setelah Ya, itu. ketika pada keluhan kan saya langsung bilang, Pak, ada kambing seperti ini, tolong di video Mas. Ya, video langsung kirim obatnya ini. Ya kalau untuk penanganan mungkin 50% saya sudah paham. Masalahnya yang dilakukan oleh domba atau kambing sama. Obat-obatnya sama. Macam-macam. Pasang, saluran pencernaan kan begitu. Luar biasa Sobat Inakor. Ternyata di Sukodono ini sudah menghasilkan dokter hewan ya. Kenapa? Sukarelawan. Iya, sukarelawan karena tapi nah ini dokter hewan yang sukarelawan. Dokter hewan dalam tanda kutip. Nanti jangan sampai dikira wah ini namanya malpraktek gini. Nah, jadi ini maksudnya adalah ternyata sudah bisa melakukan proses menangani dengan dibina oleh dokter yang asli ya. Jadi menangani hewan-hewan ketika sakit, khususnya di sini domba ya. Jadi sudah tahu ini penyakitnya karena pencernaan, Ya. ini penyakitnya karena ini. Ya sekarang Pak Dokter saya mau konsultasi. Kalau kemudian yang kena pencernaannya diberi apa ini? Obatnya ada macam-macam. Nggih. Kalau untuk infeksi pernapasan, dexamethasone. ISPA ya, ISPA ya. Kalau untuk Dexa. penyakit, kalau untuk pernapasan, itu saya lupa. Itu Ada. macam-macam obat. Kalau untuk namanya ada antibiotik ada. Oh, antibiotik juga. Ada ekstrem. Oh gitu, Ya, gitu. antibiotik. Terus obat bidik ada namanya Obat komisin, ya bidik. komisin dengan spray itu yang pakai antibiotik. Oke. Macam-macam banyak. Oke. Untuk obat tulang bulu dan gigi, vitamin CKDE. Oh, gitu ya. Untuk nafsu makan, TV. Nah, Terus untuk nafsu makan ada B12. oh, sebenarnya sama ya dengan manusia kalau Iya, begitu. sama, hampir sama. Obatnya Oke. Tapi itu obatnya sama dengan obat yang dijual untuk manusia itu atau enggak? Oh, enggak ya. obat cacing pun juga ada. Telosin itu untuk saluran pernapasan. Oh, gitu. Panas, demam, pakai dexamethasone. Terus gimana megang panasnya gini? Kan kalau panas kan dari nafasnya kan sudah panas kan? Nafasnya panas. Jadi itu ada saluran pernapasan yang Iya. Berarti terus berapa banyak yang seperti Pak Gadot ini yang bisa menangani seperti itu tadi? Kalau ada kondisi ini panas kasih obat ini seperti ini, berapa banyak teman-teman di sana yang menguasai itu? Ya ini makanya sementara ini masih Mas Gadot ini kita jadikan membimbing teman-teman yang lain, nanti ada relawan-relawan ya. Biasa ya. Jadi ternyata di Sukodono sudah muncul atau sudah lahir dokter hewan khusus untuk domba yang dengan notabene itu tadi. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah ketika sudah diketahui sakit seperti itu berarti lapor ke Pak Kades untuk mendapatkan obatnya atau langsung gimana? saya. Oh gitu, Ya. Obat sudah dibelikan Ya. dikirim ke Pak Gadot dari Pak Kades gitu, Ya, dari desa. dari desa. Mhm. Dan teman putus lorong. Telepon Pak Gadot kasih nomor telepon. Saya waktu itu nggak repot ya langsung saya berangkat. Kalau masih saya ada di kebun dari mana? Saya nanti sore. Wah, ini dia sudah luar biasa di sana ya, Ma. Nah, di sini yang selalu saya katakan bahwa keikhlasan, terus kemudian keinginan untuk berubah ternyata bisa menghasilkan sesuatu seperti ini tadi adalah ketika ada masalah selalu ada solusi. Ketika ada masalah selalu ada solusi. Seperti tadi adalah masalah pemasaran, maka akhirnya ada bekerja sama dengan KTHR. Terus kemudian kalau masalah bibit, akhirnya solusinya dengan ini. Jadi masing-masing ada solusi untuk mengatasi segala permasalahan.
Nah, sekarang kita berbicara pemikiran ke depan. Ya, tadi kan ada salah satu pemikirannya berkaitan dengan itu tadi pengolahan makanan sehingga tidak hanya untuk dijual ketika Idul Adha, hari raya Idul Adha atau ketika peristiwa-peristiwa besar, akan tetapi setiap saat mungkin nanti bisa menjual produk ya, menjual kambing itu dalam bentuk berbagai macam tadi, misalnya untuk akikoh dan sebagainya. Nah, selain dengan pengurus cabang NU yang sudah dilakukan, adakah terobosan-terobosan lain atau pemikiran-pemikiran lain yang harapkan untuk ke depan bisa lebih mengembangkan peternakan domba ini? Nah, makanya di situ solusinya adalah yaitu tadi membuat di klaster ini menjadi kelompok peternakan yang di dalamnya ini harus sudah berbadan hukum. Oke. Ini makanya dengan ini ada kepercayaan publik bahwa inilah secara legal formalnya betul-betul bisa dan ini menjadi kepercayaan karena saya tanpa legal formal, nah ini ya ini sulit untuk mendapatkan bantuan, mengajukan apapun ini. Nah makanya dengan kemitraan yang dibangun itu adalah biar apa? Kita bicarakan mengembangkan sayap, baik itu pempermodalan, kemudian dalam permasalahan yang lainnya, termasuk diantaranya yang menjadi permasalahan utama dalam peternak adalah pakan itu tadi. Dengan ini ada langkah-langkah pengelolaan pakan yang benar seperti apa, dari kebutuhan-kebutuhan ini berapa prosentasenya, proteinnya berapa, lemaknya berapa, karbohidrat berapa, seratnya seperti apa, lainlah. Ini butuh pendampingan daripada seperti di UB. Oke, berarti di sini Sobat Inalkol di luar sana, kalau yang bisa mendampingi Pak Harto untuk mengurus badan hukum ya, mengembangkan badan hukum sehingga membuat komunitas yang berbadan hukum, mari kita nanti akan berjalan bersama-sama ke sana. Terus kemudian yang kedua yang diharapkan lagi adalah bagaimana membuat pakan ya, membuat pakan yang di situ kandungan murah tapi berkualitas. Murah berkualitas. Kalau perlu semua bahan ada di sana. Nah, gitu ya. Jadi, karena di sana sebenarnya banyak bahan-bahan yang bisa diolah untuk menjadi pakan seperti tadi salah satunya adalah kulit kopi. Kulit kopi ya. Kulit kopi. Nah, kulit kopi seberapa banyak kulit kopi yang dalam notabene kalau tidak diolah dengan baik akan menjadi terbuang? Ya, ada kalau dalam satu desa ini kalau 10 ton lebih. Dalam waktu satu musim. Satu musim. Ya, lebih. Minimal di atas 20 ton ada. Ya, kalau satu desa 50 ton ada. Dan itu selama ini langsung dikasihkan binatang gitu ataukah dibuang? Iya, dijual dengan murah gitu. Nah, maksud kami ini biar apa? Mengapa tidak kalau kita ini bisa ada potensi-potensi yang ada ini kandungan nutrisinya tinggi, kemudian nggak dimanfaatkan lebih, kan ini menjadi makanan murah. Jadi selama ini ternyata jumlah kulit kopi itu luar biasa banyak dan akhirnya dijual dengan murah, padahal itu bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak yang diolah sehingga tidak hanya untuk makan sekarang akan tetapi juga bisa disimpan dalam waktu yang lebih lama sehingga nanti selama periode tidak waktunya panen kopi mereka tetap punya pakan. Nah, itu selain tadi kulit kopi, mungkin ada yang lain yang bisa dikembangkan untuk pakan ternak atau selama ini digunakan masyarakat untuk pakan itu ternak. Yang saya lihat adalah talas, bahasa orang-orang desa itu bote itu. Nah, ternyata kami lihat dibutuhkan oleh pakanan babi itu luar biasa. Nah, sekarang ini pada masa kemarau ini ternyata teman-teman menggunakan bote ini di bagian bahan untuk kompor lah Pak. Itu hasilnya luar biasa juga. Artinya ini murah tapi proteinnya tinggi gitu loh. Pengalaman Pak ya.
Antara bode sama ketela pohon, samakah hasilnya pada tingkat kegemukan kambing itu? Tidak sama? Enggak sama. Lebih? Oh gitu ya. Kalau potensi yang paling utama untuk makanan ternak itu jagung dan ketela pohon. Nah, termasuk di bawahnya ternak bode itu. Oh, karena selama ini bode masih belum terlalu banyak Iya, dimanfaatkan. dimanfaatkan. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini luar biasa sekali ya bahwa ada satu potensi desa yang luar biasa yang bisa dikembangkan untuk peternakan yang dengan notabene kebutuhan itu seharusnya bisa dipenuhi gitu ya dari desa itu sendiri sehingga nanti pakannya itu bisa harganya murah. Nah, kalau terus kemudian kita berbicara masalah pemikiran, mungkin nggak kalau kemudian seandainya menjual pakan ternak dengan berbasis itu tadi produk-produk desa, produk pertanian desa. Mungkin nggak kalau ke depan itu kita akan desa ini akan melakukan menjual pakan yang dengan notabene semua produk dari desa itu. Mungkin, sangat mungkin. Gitu. Hari ini pun kami selalu mendorong karena ya dari hasil-hasil yang kami buat sendiri itu karena dengan keterbatasan waktu mau ke jalan-jalan, mau kemana, waktunya mepet, ini teman-teman bisa membeli pada saya. Oh gitu ya. Ini berarti saya dorong seperti itu. Makanya dengan jual pakan murah tapi bukan murahan, tapi hasilnya kualitasnya bagus. Insya Allah ini teman-teman bisa ternaknya lebih banyak dan ini akan menjadi kesejahteraan bertambah. Oke. Berarti yang dijual itu posisinya pakan kering atau basah? Contoh sekarang ini ya, kami kan biasanya untuk memanfaatkan sekarang karena kami keterbatasan waktu. Okay. Contoh saya menggunakan silase Ya. dari tebon. Ya. Lah ini kami sehari dari Selasa ini. Lah teman-teman yang kesulitan waktunya pendek, nah karena ini saya bisa membeli ada saya dengan silasenya ya, tebonnya itu. Oh. Dan kami juga gitu untuk sebentar karena teman-teman masih katanya wis nganut duit tok. Nah, sebetulnya contoh kami ternak itu ada sekitar 50. Kalau saya tanya kepada teman-teman yang cuma ternak sekitar 20 sampai 25, habisnya lebih dari 100. Dibayar satu nggak kelem yang 25 itu. Tapi kami dari 50 ini nggak habis 100. Jadi karena efisiensi rupiah ini lebih tinggi gitu. Iya. Ya. Kalau Pak Gadot berapa banyak itu ternaknya? Untuk sementara 17. 17. 8 kami. Cuma kan kalau saya untuk pakan selama ini walaupun musim kemarau masih terjadi. Tapi kan saya berpikir untuk jangka panjang. Betul. Ya kan. Masalah saya bilang tercukupi kan saya 2 orang sama istri yang bantu. Ya. Pun bulan kita depan kan kita pikirnya kan itu tujuan saya kan peternak lebih dari 50 ekor minimal. Oke. Nah, ini yang luar biasa kembali ya. Yang kaderisasi pemikiran. Maksudnya adalah Pak Kades ini selalu berpikiran masa depan gitu, ini ke depannya bagaimana dan seterusnya. Nah, sekarang sudah nurun juga ke warga, ke Pak Kadot bahwa tidak bisa lah kita berpikiran jangka pendek, meskipun sekarang secara pribadi misalnya ada 17 ternak gitu, tapi harus berpikir untuk masa depan, bagaimana pengembangan. Nah, untuk menurunkan pemikiran berpikiran ke depan ini, strategi yang dilakukan oleh Pak Kades gimana? Pertama, kami tidak menuntut ya kepada anak-anak, kepada masyarakat itu jangan mengikuti program apa yang dikatakan, tumbuhkan rasa senang dulu. Oke. Pekerjaan apapun yang kamu kan adalah kalau kita menyenangi pekerjaan yang kita senangi, maka semakin lama-lama akan semakin puas dengan kepuasan yang ditumbuhkan. Okay. Kalau kita keterpaksaan, akhirnya di belakang hari kadernya juga jalan. Makanya pekerjaan apapun kita dorong, kita motivasi
endingnya seperti apa. Kita berikan pencerahan, kamu kesini seperti ini, zamannya ini, selalu diberikan gambaran-gambaran positif. Oke, nah jadi ini strategi ya yang dilakukan bahwa selalu berpikiran positif untuk di depan siapa saja, ya di depan warga, di depan keluarga, semuanya harus berpikiran positif. Karena apa? Karena kalau pikiran positif itu yang kita tanamkan, maka warga dan keluarga juga pada akhirnya ke depan akan berpikiran positif. Nah, luar biasa, Sobat Inaqo, ilmu yang luar biasa hari ini karena seringkali kita tidak berpikiran sejauh itu. Kita hanya berpikiran hal-hal yang penting ini bisa terselesaikan dengan baik. Tapi pemikiran ke depan yang secara menyeluruh ini tadi bisa kita jadikan sebagai ilmu yang dengan notabene tadi Pak Kades mengatakan datang ke kampus itu untuk mencari ilmu gitu. Ternyata selain mencari ilmu, Pak Kades datang ke SDGs ini juga sambil membawa ilmu ya. Jadi sambil membawa ilmu yang nanti mungkin akan bisa kita kolaborasikan dengan binaan-binaan kita, desa-desa binaan kita, karena kita punya banyak desa binaan yang mungkin nanti akan kita saling sharing ya. Jadi kalau Pak Kades punya Poncokusumo, punya Kapakis, punya Turen, mungkin nanti akan kita bawa ke desa-desa binaan yang lain, sehingga kita bisa saling kolaborasi ya. Jadi seperti yang ada di Inaqol ini ya, inovasi, akselerasi, dan kolaborasi, karena itu sangat penting. Nah, kembali untuk terakhir Mbak ya, jadi kalau kita lihat dari sini, berbagai usaha yang sudah dilakukan, terus kemudian sampai pemikiran ke depan yang juga sudah dilakukan. Nah, sekarang istilahnya gini, kedekatan apa yang akhirnya dirasakan oleh Pak Kades terhadap warga dan desanya? Yang kita jadikan rujukan untuk kita itu bisa menjadi kebersamaan atau menjadikan kolaborasi atau semangat bersama-sama ini sebetulnya simpel. Kalau kita ini berkedangun terhadap manusia, maka akan kecewa yang kita dapatkan. Tapi ini satu yang menjadi. Yang kedua, tinggalkan sedikit yaitu kedekatan bahwa seikhtiar siapapun berikhtiar apapun, kalau kita tinggalkan doa, di sisi kita ada Allah yang disanakan. Maka kuncinya ada bahasa oret labora, katanya orang yang bekerja sambil berdoa. Doa saja, harus nggak ini kan lebih-lebih peternak ini nggak orang-orang kasar, orang-orang awam ini tumbuhkan ini kebersamaan, bekerja sambil berdoa. Doa sebagai pendorong. Artinya apa gini? Pada saat kita berhasil, maka selalu di dalamnya ini adalah rasa syukur. Ada nggak keberhasilan, ada ini ke sesuatu hal yang kurang berhasil, maka kita itu perlu bertabah. Ya itu. Ini kami selalu menumbuhkan itu. Biar apa? Itu nggak kecewa itu kalau dalam peternak itu yang jelas itu nggak mulus, banyak permasalahan-permasalahan. Makanya kuncinya itu tadi. Kita berdoa sebagai syarat pada saat kita mendapatkan kenikmatan selalu bahagia dan pertama. Pada waktu ada masalah kita selalu tidak duka cita, tetapi kita terus bertabah. Ini solusinya seperti itu. Ya. Nah, itu tadi tidak usah berduka cita, senyum aja. Iya, santai saja. Ya. Wah, luar biasa. Seharusnya ini waktunya lebih lama ya. Ternyata ini banyak ilmu yang kita peroleh hari ini. Yang sebelum kita akhiri terlebih dahulu saya akan menyimpulkan ya teman-teman. Jadi di sini mungkin kita katakan ini ilmu baru, ilmu tukang ngarit gitu ya. Jadi ilmunya tukang ngarit bahwa tantangan harus kita hadapi. Betul. Apapun yang terjadi. Maka yang harus kita lakukan adalah selalu kita carikan solusi. Betul. Dengan cara apa? Kita tidak cukup kemudian mencari sesuatu yang akan kita kembangkan apa. Kalau dalam hal ini tadi bibitnya apa. Bibit diperlukan tapi juga perlu pasar. Pasar ya. Nah, ketika itu ada, bibit ada, pasar ada, untuk bisa membuatnya menjadi berkembang, maka masyarakat itu perlu disatukan. Betul. Yaitu menjadi satu klaster.
yang mereka akan bisa saling bekerja sama. Sehingga apa? Dari semua yang kita lakukan itu tadi yang dibutuhkan adalah kepuasan masing-masing pihak. Semua pihak harus merasa puas. Yang istilahnya tadi tidak ada dusta di antara kita. Terus kemudian, tapi yang paling utama adalah kedekatan pada yang Maha Kuasa. Apapun yang kita lakukan, jangan lupa untuk selalu berdoa. Nah, saya pikir hari ini kita mendapatkan ilmu yang luar biasa. Kalau Dan ini penutup Bu. ya siap. Slogannya ini adalah Gatot ini punya slogan tersendiri untuk memotivasi diri. Iya. Ayo Bos. Itu pun saya sempat buat di kaos. Ini bukan ngarit wani ragat kapan direget. Boleh suket nengolak. Tukang ngarit wani ragat ora wedi reget Boleh suket golek. nengolak. Luar biasa. Ini yang saya katakan kembali, jiwa motivasional ini muncul pasti karena ada kedekatan-kedekatan tersendiri yang dilakukan oleh teman-teman yang diawali dengan konsep yaitu tadi tukang ngarit itu tadi, bahwa ngarit tidak untuk mencari ruwet ya, jadi tidak untuk mencari ruwet, wani reget tidak mencari ruwet ya, jadi kalau positifnya pasti ya ragat, terus kemudian suket itu pasti. Tapi yang paling penting adalah tidak mencari ruwet itu tadi. Saya pikir itu luar biasa hari ini. Dari semua yang sudah disampaikan itu tadi, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Kades ini tadi sudah sesuai dengan tujuan dunia yang ada di SDGs, yaitu pada akhirnya nanti tidak akan ada kemiskinan, tidak akan ada kelaparan, karena sudah dilakukan dengan menggunakan tata kelola yang sangat baik, yang berdasarkan kebutuhan semua orang. Tapi yang paling penting adalah kepuasan bersama, itu yang membuat semuanya menjadi sukses dan berhasil dengan baik. Terima kasih. Dalam siap. Saya minta untuk diteliti berapa kandungan gizi karbohidrat di kandungan ini tadi talas. Terus sama rumput itu. Jadi kan tujuan kami untuk membuat pakan biar membuatnya enak, sedikit kandung gizi, nilai gizinya untuk ternak tercukupi. Oke. Nah, keinginan berkembang hari ini juga sudah disampaikan untuk teman-teman Inakol semuanya yang berada di luar sana. Monggo kita nanti berkolaborasi bersama-sama untuk meneliti kandungan daun talas, buah talas ya, talas, daun kelor dan rumput yang kalau kita satukan nanti kandungannya bagaimana sehingga nanti teman-teman yang berada di Sukodono nanti akan bisa memikirkan pakan yang paling cocok untuk domba-domba yang ada di Sukodono sana. Dari saya penutup ya. Ini pertemuan itu tidak cukup dalam satu kali. Siap. Ya, kunci daripada kebersamaan tak kenal maka tak sayang. Nah, ini kegiatan apapun kalau nggak istiqomah, nggak ada tindak lanjut actionnya, maka akan menjadi hampa. Maka solusinya kami datang. Saya siap menjemput. Artinya pada saat ini, kapanpun kami ada kegiatan ingin berkolaborasi ini. Karena apa? Ilmu ini nggak harus kita yang saling siapapun yang koper. Nah, kami mengupayakan. Karena saya yang butuh, saya cover. Iya, nah ini ya kembali ya pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Semoga teman-teman yang di luar sana yang mengikuti podcast hari ini bahwa yang butuh yang cover. Ya, kenapa seperti itu? Kita sama-sama sebenarnya kalau kita berbicara butuh, kita sama-sama butuh ya. Jadi kita sama butuh, kita butuh panjenengan, panjenengan butuh kita. Karena itu kita saling mengoper. Saat tertentu kita yang akan datang ke sana, saat tertentu panjenengan datang ke sini, tapi target semuanya adalah inovasi
kolaborasi, akselerasi, ya. yang kita hari ini tutup dengan salam Inako. Tepuk tangan untuk kita semua yang sudah di. Ya, terima kasih.